Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita baca adalah bab 5 yang berhubungan dengan wudhu. Wudhu adalah pekerjaan menghilangkan hadas dengan niat yang khusus. Hadas yang bisa dihilangkan dengan wudhu adalah hadas kecil, yaitu hadas yang muncul karena buang air besar atau buang air kecil. Adapun hadas besar, nanti cara menghilangkannya dengan mandi. Adapun niat wudhu, yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Fardunya wudhu. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Jadi niat yang kita baca tadi, nawaitul wudhu ali rafil hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala, ini kita baca ketika kita membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh muka, air sudah menempel di wajah, baru kita niat nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi niat ketika membasuh muka, yaitu ketika air sudah sampai di wajah. Yang nomor 2 dari fardunya wudhu adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Yaitu adapun ukuran dari wajah, ya, kalau panjang ya dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau lebar sampai kuping kanan sini sampai kuping yang satunya. Itu lebar dari wajah atau muka yang harus dibasuh, yang harus terkena air semuanya. Yang nomor 3 dari fardunya wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Jadi tangan sampai kedua siku-siku ini harus dibasuh. Yang nomor 4, mengusap sebagian kepala. Yang nomor 5, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang harus dibasuh. Yang nomor terakhir adalah tertib. Jadi urut dari membasuh muka, niat kita membasuh muka, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Ini harus dilakukan secara urut. Catatan. Fardu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Seandainya salah satu dari fardu tadi tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sempurna. Yang B, sebelum wudhu harus menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi sebelum kita wudhu, kita pastikan anggota-anggota wudhu tadi, yaitu wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kita pastikan dari anggota-anggota tadi tidak ada hal-hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Seperti kotoran mata. Itu. Jadi kalau kita bangun tidur, sebelum wudhu, kita diharuskan untuk menghilangkan kotoran mata terlebih dahulu. Karena kotoran mata ini bisa mencegah masuknya air masuk ke kulit. Jadi kalau kita
membasuh wajah masih ada kotoran matanya, basuhannya kurang sempurna. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang nomor 2 contohnya adalah cat. Itu juga harus dihilangkan karena cat juga yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit. Lilin, lem, dan lain-lain sebagainya. Jadi dipastikan sebelum kita wudhu, kita harus memastikan bahwa anggota-anggota wudhu kita tidak ada hal-hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Yang C, para ulama berbeda pendapat tentang kotoran kuku. Nah, ini. Apakah kotoran kuku itu harus dihilangkan ketika berwudu? Apakah kotoran kuku itu termasuk hal yang menghalangi masuknya air ke kulit? Di sini disebutkan bahwa kotoran yang ada di bawah kuku itu ada beberapa pendapat, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia termasuk sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ini, maka sebelum kita wudhu, maka kotoran yang ada di bawah kuku harus dihilangkan. Karena hal itu termasuk sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Ada juga yang berpendapat bahwa yaitu kotoran kuku, tidak termasuk sesuatu yang menghalangi. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa itu tidak termasuk hal yang menghalangi. Jadi kalau ada kotoran di bawah kuku, kita berwudu, wudu kita sempurna, wudu kita sah menurut pendapat yang kedua, walaupun di kuku kita ada kotorannya. Dan ada juga yang memperinci, untuk pendapat yang ketiga memperinci, yaitu jika kotoran kuku itu berasal dari keringat yang menggumpal, maka ia termasuk hal yang menghalangi. Dan jika kotoran itu berasal dari debu, ada juga yang memperinci untuk pendapat yang ketiga, yaitu jika kotoran kuku itu berasal dari keringat yang menggumpal, maka ia tidak termasuk hal yang menghalangi. Jadi kalau kotoran kuku itu karena keringat atau kalau kita bahasanya bolot lah, itu tidak menghalangi masuknya air ke kulit. Kan biasanya kita nggak main debu, berada di rumah saja, itu kadang di bawah kuku kita itu kotor. Nah, itu kotoran itu berasal dari keringat yang menggumpal, itu tidak termasuk yang menghalangi masuknya air ke kulit menurut pendapat yang ketiga ini. Dan jika kotoran itu berasal dari debu atau yang semisalnya, maka ia termasuk hal yang menghalangi. Berbeda halnya kalau kotoran itu dari debu atau hal yang lainnya lah, pasir atau yang lainnya. Nah, kita habis mengadon roti atau yang lainnya, itu termasuk menghalangi masuknya air ke kulit. Jadi debu, tanah, itu termasuk yang menghalangi masuknya air ke kulit. Itu menurut pendapat yang ketiga. Ringkasnya, dalam masalah kotoran kuku, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa kotoran kuku termasuk hal yang menghalangi masuknya air ke kulit, jadi harus dihilangkan. Yang kedua, bahwa kotoran yang ada di bawah kuku itu tidak termasuk hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Adapun pendapat yang nomor 3, pendapat yang terakhir, itu memperinci, jika kotoran kuku itu berasal dari keringat yang menggumpal, maka tidak termasuk hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Tapi kalau kotoran kuku itu dari debu, tanah, atau yang lainnya, maka itu termasuk hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Itu ringkasan masalah kotoran kuku. Selanjutnya, jika setelah wudhu ditemukan cat, semisal di tangan sebelah kanan. Ini kalau kita sudah wudhu,
kemudian kita mendapati cat. Anggap aja kita selesai mengecat rumah atau mengecat yang lainnya. Setelah wudhu ditemukan cat semisal di tangan sebelah kanan kita itu. Jadi ditemukan cat di sebelah tangan kita, maka cat tersebut harus dihilangkan. Kemudian kulit yang terkena cat tadi dibasuh, kemudian membasuh anggota selanjutnya, yaitu mengusap sebagian kepala dan seterusnya. Jadi kalau kita habis mengecat, kemudian kita berwudu, habis wudhu selesai, kemudian kita melihat di tangan kanan kita ada cat. Bagaimana ini? Itu kan cat akan termasuk hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Maka tindakan kita hilangkan catnya. Kita hilangkan, kalau sudah hilang kita basuh air yang terkena cat tadi. Kita basuh kulit yang terkena cat tadi, kita basuh. Habis kita basuh, kemudian kita lanjutkan anggota selanjutnya, yaitu habis tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Itu. Seandainya kita mendapati cat di telapak kaki kita, maka ya tinggal kita hilangkan aja catnya yang ada di telapak kaki itu. Kita hilangkan, kemudian kita basuh kulit yang terkena cat tadi. Udah selesai. Jadi tidak perlu mengulangi awal wudhu lagi. Kemudian setelah sholat ditemukan cat di tangannya, maka sholatnya tidak sah karena wudhunya belum sempurna. Kalau kita sudah selesai sholat, kemudian kita menemukan cat di anggota wudhu kita, apa itu di tangan, di kaki, maka otomatis sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena wudhu kita tidak sempurna. Itu. Jadi kalau wudhu tidak sempurna, itu yang menyebabkan sholat tidak sah. Jadi tindakannya gimana? Ya seperti yang tadi itu. Seandainya kita menemukan di kaki atau di tangan, ya tinggal kita hilangkan catnya, kemudian kita basuh. Kalau di tangan ya kita basuh kulit yang terkena cat tadi, kemudian kita teruskan anggota, yaitu mengusap sebagian kepala, kemudian kaki. Habis itu kita lakukan sholat lagi, karena sholat yang kita lakukan dengan membawa cat tadi tidak sah. Yang selanjutnya, ditemukan cat di tangan setelah asar, sedangkan dia mengecat mulai sebelum waktu zuhur, maka dia harus mengulangi sholat asar saja jika dia setelah sholat zuhur mengecat lagi. Jika tidak mengecat lagi, maka dia harus mengulangi sholat zuhur dan asar. Contohlah, sebelum zuhur kita mengecat, mulai jam 9 kita mengecat sampai masuk waktu zuhur. Ketika habis zuhur, kita wudhu, kemudian sholat zuhur. Habis sholat zuhur, kemudian kita mengecat lagi. Itu. Mengecat lagi. Habis mengecat, masuk asar. Kita sholat asar. Ketika setelah sholat asar, ditemukan cat di tangan kita. Maka sholat apa yang harus diqodho? Maka yang harus diqodho adalah sholat asar saja. Kenapa? Karena kita tadi setelah sholat zuhur kita mengecat lagi. Itu. Maka cat yang ada di tangan itu bisa kita mungkinkan terjadi pada pengecatan kedua, yaitu pengecatan setelah sholat zuhur. Kita kira-kira seperti itu. Kita kira-kirakan seperti itu. Jadi yang kita qodhoi cuma asar saja. Beda halnya kalau
setelah zuhur kita tidak mengecat. Jadi habis sholat zuhur tidur atau yang lainnya tidak mengecat. Kemudian sholat asar. Waktunya asar, sholat asar. Setelah sholat asar ditemukan di tangan kita cat. Maka sholat yang kita qodoi adalah zuhur dan asar. Karena bisa kita pastikan cat yang ada di tangan kita itu terjadi pada pengecatan kita sebelum zuhur. Jadi sholat zuhur itu sebenarnya sudah ada cat, tapi tidak kita ketahui. Kita ketahuinya setelah sholat asar. Maka yang kita qodho adalah sholat zuhur dan asar. Gitu. Beda halnya kalau setelah sholat zuhur mengecat lagi. Itu setelah sholat zuhur mengecat lagi, kemudian masuk waktu asar, sholat asar, habis sholat asar baru ditemukan di tangannya atau di anggota wudhunya yang lain ada cat. Maka yang diqodhoi adalah sholat asar saja. Karena masih memungkinkan, karena kita kira-kirakan bahwa cat itu menempel di anggota wudhu kita di pengecatan kedua, yaitu ketika setelah sholat zuhur. Jika cat atau yang lainnya sulit dihilangkan, maka dimaafkan dan wudhunya dihukumi sah. Kalau kita mendapati di anggota tubuh kita ada hal yang menghalangi masuknya air ke kulit, cat atau yang lainnya yang sulit banget untuk dihilangkan, maka itu dimaafkan. Jadi nggak perlu kita paksa. Kalau sampai menyakiti kulit kita, itu dimaafkan. Selanjutnya, adapun yang diusap ketika mengusap sebagian kepala adalah kulit atau rambut. Jadi ketika kita wudhu, kan salah satu fardunya wudhu tadi mengusap sebagian kepala. Apa yang diusap? Yang diusap adalah rambut atau kulit. Jadi seandainya ada orang botak masalah, di depannya itu nggak ada rambutnya, di belakang ada rambutnya, itu seandainya mau mengusap sebagian kepala, itu di depannya boleh, cuma kulitnya saja boleh, atau rambut yang ada di belakangnya juga boleh. Jadi yang diusap ketika kita mengusap kepala adalah kulit atau rambut. Perbedaan antara membasuh dan mengusap adalah, apa sih perbedaan membasuh dan mengusap itu? Kalau kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, tapi ketika kita rambut atau kepala, bahasanya dengan mengusap sebagian kepala. Perbedaannya adalah kalau membasuh airnya harus mengalir. Jadi kalau kata-kata membasuh wajah itu airnya harus mengalir. Mengalir. Kalau cuma diusapkan saja, ada air, kemudian diusapkan saja, itu tidak cukup karena itu namanya mengusap. Padahal fardunya wudhu adalah membasuh wajah. Yang mana membasuh itu airnya harus mengalir. Sedangkan kalau mengusap, airnya tidak mengalir. Jadi kalau mengusap sebagian kepala, cuma gini aja cukup. Gitu. Diusap saja cukup walaupun tidak dialirkan airnya. Seandainya dialirkan, ya tetap sah. Jadi kalau mengusap saja sah, apalagi dibasuh, ya tetap sah. Tapi kalau fardunya itu harus membasuh wajah atau membasuh muka, maka ketika diusap tidak sah. Jadi harus dibasuh. Airnya harus mengalir rata ke semua anggota wajah, tangan, dan kaki. Itu anggota-anggota yang memang harus dibasuh. Tumit yang pecah-pecah harus dipijat, tidak cukup dibasuh saja. Jadi kalau kita punya telapak kaki, khususnya tumit yang pecah-pecah, maka ketika kita membasuh kaki, itu diharuskan memijat. Memijat tumit yang pecah-pecah itu. Kita pijat saja itu.
Kenapa ya? Karena nanti biar celah-celah yang di tumit kita itu bisa terkena air. Jadi harus dipijat. Kalau kita punya kaki yang telapak kaki kita atau tumit kita itu pecah-pecah. Selanjutnya, cincin harus digerakkan ketika membasuh tangan agar kulit yang tertutup cincin bisa terkena air. Nah, itu ya. Ini penting cincin atau gelang atau jam yang itu sangat sudah lekat dengan tangan kita. Itu kalau kita wudhu usahakan digerakkan. Kenapa? Karena cincin yang sudah kekecilan, nah itu. Kalau kita wudhu, kalau tidak kita gerakkan, kulit yang ada di bawah cincin itu tidak terkena air. Kalau tidak terkena air, maka nanti wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna, kalau sholat, ya maka sholatnya bisa tidak sah. Oleh karena itu, kalau kita punya cincin, itu kalau kita wudhu, cincinnya kita gerakkan. Nah, kita majukan, kemudian kita mundurkan lagi. Nah, itu. Atau kita putar lah. Intinya sekiranya kulit yang ada di bawah cincin itu ikut terbasuh. Kemudian wudhu tidak tertib akan tetap pisah, yaitu wudhu dengan cara menyelam. Di awal tadi termasuk fardu-fardunya wudhu adalah tertib, yaitu urut, yaitu membasuh wajah, muka, kemudian tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian kaki, itu harus tertib. Tapi ada satu gambaran lah, wudhu tidak tertib akan tetap pisah, yaitu wudhu dengan cara menyelam. Jadi kalau seandainya kita menyelam, kemudian kita niat wudhu, nawaitul wudhu al-rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, dalam keadaan kita menyelam, maka wudhu kita sah dan hadas kecil kita terangkat. Jadi ketika kita wudhu tidak perlu bergerak seperti gerakan orang berwudhu, membasuh muka, membasuh tangan, nggak perlu. Jadi ketika kita menyelam, kemudian kita niat wudhu, maka wudhu kita sah. Itu satu gambaran yang wudhu tidak tertib akan tak pisah, yaitu dengan cara menyelam. Karena ketika orang menyelam, itu anggota wudhu dari wajah, tangan, kepala, kaki itu kan terusap secara bersamaan. Nah, tidak tertib akan tak pisah. Nah, itu. Kemudian ragu di dalam membasuh anggota wudhu semisal tangan. Jadi kalau kita ragu-ragu apakah tadi saya sudah mengusap sebagian kepala apa belum ya, itu. Jadi keraguan yang muncul ketika berwudhu itu bagaimana, itu. Atau semisal tangan atau semisal mengusap sebagian kepala itu. Jika masih dalam keadaan berwudhu, maka harus mengulangi wudhu dari anggota tersebut. Kalau keraguan kita muncul, wudhu kita dalam keadaan wudhu kita belum selesai, maka kita harus membasuh anggota yang kita ragukan tadi. Contohlah, ketika kita membasuh kaki, kita ragu apakah tadi kita sudah mengusap tangan. Tadi saya sudah mengusap tangan apa belum ya? Membasuh tangan apa belum ya? Nah, ketika keraguan itu muncul sebelum wudhu kita selesai, maka tindakan kita adalah mengulangi wudhu itu, yaitu dengan cara membasuh tangan. Jadi seandainya kita ragu tangan kanan kita yang belum kita basuh, maka ya tinggal tangan kanan kita basuh, kemudian meneruskan mengusap sebagian kepala, kemudian kaki. Atau ketika kita membasuh kaki, kita ragu apakah tadi saya sudah mengusap sebagian kepala apa belum ya, maka tindakan kita ya tinggal mengulangi, yaitu mengusap sebagian kepala, kemudian diteruskan yaitu membasuh kaki. Nah, gitu. Jika sudah selesai berwudu, maka tidak perlu mengulangi wudu. Akan tapi ketika keraguan itu muncul setelah kita berwudu, setelah selesai berwudu,
baru keraguan itu muncul, apakah tadi saya sudah membasuh tangan ya? Apakah tadi saya sudah mengusap sebagian kepala ya? Nah, itu. Keraguannya muncul setelah berwudu, maka kita tidak perlu mengulangi wudhu kita lagi. Nah, itu masalah kalau keraguan muncul ketika dalam keadaan berwudhu atau muncul ketika setelah berwudhu.